Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktunya untuk mengerjakan ujian pertama maupun kedua. Nah, di sini Ana akan bahas soal esainya gitu. Dan gak semua ini soal yang Ana bikin aja gitu. Ada bab-bab lain yang dibikin sama Kak Inayah. Ini soal bab-bab yang Ana bikin sendiri. Nah, untuk ujian esai bab kalam yang pertama, apa pengertian dari kalam dan berikan 3 contoh kalam. Pengertian dari kalam, al-kalamu huwa lafdu al-murakkabu al-mufidu bil wad'i. Udah dijelasin juga ya, kalau yang masih belum paham, al-lafdu itu kata, al-murakkabu itu yang tersusun, al-mufidu dan bermanfaat, bil wad'i itu dengan menggunakan bahasa Arab gitu. Terus contoh kalam, anama hirun, itu bentuknya berarti isim dan isim. Qara'tul Qur'ana, itu fi'il isim. Al-mudarrisu yashrah, itu isim dan fi'il, karena kalam itu tersusun ya, tersusunnya minimal dari 2 kata gitu. Kalau misalkan mau jadi 3 kata atau 4 kata juga nggak apa-apa, yang penting dia tersusun dari 2 kata, itu minimal. Nah, soal kedua, tentukan jenis murakkab dari kalimat berikut. Maksudnya, apakah kalimat tersebut tersusun dari fi'il isim atau isim-isim atau isim fi'il. Yang pertama, tatbahu al-ummi. Artinya ibu sedang memasak. Tatbahu itu udah jelas ya, tatbahu itu kan kata kerja, berarti fi'il. Ummi itu nama orang, berarti isim gitu, berarti dia tersusun dari fi'il isim. Al-faslu nadifun, kelas itu bersih, berarti isim-isim. Kenapa dia bisa jadi isim? Karena dia juga ada tanda-tanda isimnya. Apa itu? Alif lam gitu. Nadifun juga kenapa dia isim? Karena ada tanda-tanda isimnya, yaitu tanwin. Terus al-ustadzu yashrah, al-ustadzu udah jelas ya, itu ada alif lamnya, berarti isim. Yashrah ada ya fiilnya, itu berarti fiil gitu, guru sedang menjelaskan. Ahmadu yaghsilu, berarti isim dan fiil. Ukhti mahiratun, isim-isim. Qoma zaidun, fiil isim gitu. Bab kedua ini ada bab isim jenis. Yang pertama, beri masing-masing 2 contoh dari jamak muzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Ini contohnya bisa dalam bentuk kalimat juga, bisa dalam bentuk kayak gini, kata doang gitu kan. Nggak apa-apa, yang penting ada jamaknya itu sendiri. Contoh jamak muzakkar salim, al-mu'minuna, al-muslimina. Terus kemarin setelah ana lihat gitu, jawaban-jawabannya masih ada yang keliru, ada yang nulis al-muslimaini, itu contoh jamak muzakkar salim. Jangan ketukar sama musanna ya. Kalau jamak muannats salim, kalau jamak muzakkar salim, sebelum ya-nya itu harokatnya kasroh gitu. Terus contoh jamak muannats salim, at-thalibatu, as-salihatu atau as-salihati bisa. Contoh jamak taksir abwab, itu dari babun. Terus masajid dari masjidun. Itu contohnya. Terus contoh selanjutnya, tuliskan contoh isim sesuai dengan ciri-ciri isimnya. Nah, di sini kan ada contoh ciri-ciri isim atau tanda-tanda isim, ada khafad, ada tanwin, ada alif lam, ada huruf khafad, dan ada huruf qasam. Khafad itu apa aja yang menjadikan dia kasroh gitu. Kalau di sini ada mudhof ilaih, qalamur rasos, itu artinya pensil warna. Terus dari tanwin, ra'aitu rajulan, rajulannya ini isim. Terus al-alif wal lam itu ada aktubu ar-risalata, ar-risalata itu isim karena ada alif lamnya, saya menulis surat. Huruf khafad dhahabtu ilal madrasati, itu al-madrasahnya itu isim. Huruf qasam wasyamsu waduhaha, asyamsunya itu isim karena sebelumnya ada huruf qasam. Masuk ke bab huruf. Yang pertama, apa pengertian dari huruf? Kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'al ghairihi, artinya kata yang tidak dapat dipahami maknanya kecuali disandingkan dengan yang lain. Dengan yang lainnya itu apa? Ada isim dan ada fi'il gitu.
Terus nomor 2, sebutkan macam-macam huruf beserta pengertiannya dan contohnya. Nah, di sini sebenarnya macam-macam huruf itu ada 2 ya. Jadi ini kesalahan Ana sendiri gitu. Berarti untuk soal yang ini kalau ada yang jawab macam huruf berdasarkan adanya arti atau tidak, yaitu huruf mabani dan huruf ma'ani, itu nggak apa-apa gitu. Tapi maksud Ana bikin soal ini tuh buat kesini gitu, buat berdasarkan pengamalannya. Ada huruf jar, yaitu huruf yang membuat suatu isim berakhiran harokat kasroh. Fi, ala, min, ila. Terus ada huruf nasab, huruf yang membuat fi'il mudhari berakhiran harokat fathah. Ada an, lan, idzan, kai. Terus ada huruf jazm, adalah huruf yang membuat fi'il mudhari dan fi'il amr berakhiran harokat sukun. Lam, alam, lama, alama. Tuh. Lalu di bab jumlah fi'liyah, yang pertama sebutkan macam-macam fi'liyah berdasarkan objeknya beserta contohnya. Berdasarkan objeknya itu ada 2 ya. Ada yang membutuhkan objek dan ada yang tidak membutuhkan objek. Ada fi'il lazim namanya yang tidak membutuhkan objek, kalau yang membutuhkan objek namanya fi'il muta'addi. Contoh fi'il lazim itu qoma zaidun. Setelah tahu Zaid berdiri itu udah nggak perlu pakai objek lagi ya, kecuali nanya keterangan kayak di mana gitu. Di samping saya gitu, itu baru namanya keterangan bukan objek. Terus ada fi'il muta'addi, fahimatulabu ad-darsa, murid-murid memahami pelajaran gitu. Kalau misalkan cuma murid-murid memahami doang, itu kan masih tanda tanya ya, memahami apa gitu. Jadi fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Terus soal yang kedua, bagaimana susunan jumlah fi'il ya? Nah, balik lagi ke yang tadi, kalau misalkan fi'il lazim berarti susunannya cuma fi'il dan fa'il. Kalau misalkan fi'il muta'addi karena dia membutuhkan objek, jadi susunannya fi'il, fa'il plus maf'ul bih gitu. Kayak contoh yang pertama, koma zaidun, itu fi'ilnya mana? Fi'ilnya koma, zaidunnya jadi fa'il gitu. Fi'il yang buat fi'il muta'addi, fi'ilnya fahima, fa'ilnya atulab, terus maf'ul bihnya ad-darsa gitu. Nah, ini bab na'at itu masuknya ujian yang kedua ya. Yang pertama, mana saja yang termasuk contoh na'at? Al-bustan wasiun. Nah, di sini kan na'at itu ada kaidah-kaidahnya ya. Nah, di sini al-bustan wasiun dia termasuk kaidah daripada na'at enggak? Oh, enggak, karena dia enggak sama. Yang satunya alif lam, yang keduanya tanwin, itu bukan na'at. Terus yang kedua baitun jadidun. Nah, ini sama-sama tanwin dan sama-sama muzakar juga gitu, enggak jama atau enggak muannas. Terus yang kedua, ana bintun solihatun. Bintun solihatun ini termasuk na'at bukan ya? Oh, termasuk karena dua-duanya tanwin. Terus sama-sama muannas juga. Terus yang terakhir al-mauzu ladzidun. Ini bukan na'at karena yang satu alif lam, yang satu tanwin. Gitu. Nah, terus sebutkan huruf athof, ma'tuf dan ma'tuf alaihnya dari jumlah atau kalimat Aliyun wa Ahmadu fil fasli. Berarti ini huruf athofnya mana? Waw. Waw itu sebagai huruf sambungnya. Terus ma'tufnya Ahmad, ma'tuf alaihnya yang disandarkannya itu Ali gitu. Ahmad ma'tuf itu yang bersandarnya gitu. Kalau ma'tuf alaih itu sebelum waw, kalau ma'tuf itu setelah waw, itu harus diingat ya. Bab dzaraf makan. Nah, di sini masih banyak yang salah ya. Kemarin Ana lihat jawaban-jawaban dari teman-teman gitu. Harus diingat kalau setelah dzaraf itu pasti dia kasroh gitu. Terus ada juga yang diubahnya tuh malah si zorofnya itu, kayak misalkan amama, kan itu amama itu emang udah amama dari sananya mabni gitu, nggak bisa diubah-ubah lagi. Ada yang ubah jadi amami gitu. Nah, itu tuh salah. Yang harusnya diubah itu setelah si amamanya itu, bukan amamanya itu dirubah jadi kasroh gitu. Yang pertama, katabal ustadzu ad-darsa amamal fasli. Nah, ini udah benar karena setelah amama atau setelah zorof itu kasroh gitu. Nah, yang kedua, al-baitu khalfal masjidah. Nah, ini salah karena setelah khalfa itu harusnya kasroh gitu. Al-masjidah menjadi al-masjidi harusnya. Terus, sa'adhabu ila suqi yauma sabtu. Nah, ini yauma sabtu juga masih salah karena seharusnya setelah yauma itu kasroh gitu. Karena dia menjadi semuanya ini menjadi mudhof ilaih gitu. Yauma sabti.
Terus qara'tul Qur'ana ba'dal isya'a. Nah, ini juga salah, harusnya ba'dal isya'i. Gitu. Ini dipelajari lagi ya teman-teman, karena banyak banget yang salah, masih banyak banget yang salah dari sini. Tapi yang bener, yang udah bener juga ada banyak. Nah, terakhir, apa yang dimaksud dengan zorof makan dan zorof zaman? Berikan masing-masing satu contoh. Zorof zaman itu adalah keterangan yang bisa kita gunakan untuk keterangan waktu terjadinya sebuah kegiatan. Contohnya, sa'aktubud darsa qabla naumi. Nah, zorof zaman ini ada qabla, ada yauma, ada pokoknya hari, bulan, pokoknya yang menunjukkan keterangan waktu gitu. Itu zorof zaman masuknya. Nah, kalau zorof makan itu keterangan yang bisa kita gunakan ketika kita perlu menjelaskan tempat, kayak amama, di depan, di belakang, di samping, di sekitar gitu. Itu baru zorof makan gitu, yang menjelaskan tempat. Nah, ini pembahasan soal-soal esai. Kalau misalkan ada yang masih belum paham juga, bisa ditanya. Sekian, semangat teman-teman untuk belajar bahasa Arabnya, jangan putus sampai di sini. Semoga Allah selalu meridhoi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.